tadi pertanyaan Ibu Umiati yang terkait dengan pengajuan MD. Sebetulnya saya tadi langsung buka brosur, di situ sudah ada dibagikan ya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk dan memang menjadi keharusan kalau memproduksi suatu produk yang kategori produk MD itu bisa dibaca di sini. Ya, nah intinya begini. Sebelum saya jawab secara singkat pengajuan MD ini, saya ingin menyampaikan kembali bahwa kategori produk kemasan itu tadi ada dua ya kategori, yaitu untuk produk kemasan pangan ya, yang MD ML yang dikeluarkan oleh Badan POM itu pun terpusat oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Ini judulnya ya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM. Kemudian yang dikeluarkan oleh kabupaten kota yaitu pangan industri rumah tangga. Kemudian di luar produk tadi kan ada pangan segar ya, yang itu pangan segar asal tumbuhan, asal ikan, itu instansi lain lagi yang melakukan pembinaan pengawasan. Dan pangan siap saji yang di atas meja ini. Nah, pangan segar kan ini. Kemudian siap saji yang tidak perlu memang ada izin edarnya, karena yang perlu izin edar itu adalah produk kemasan. Nah, itu juga hygiene sanitasinya, pembinaannya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk nasi bungkus di warung-warung ya, kemudian di kantin-kantin, cilok, gorengan. Itu sebenarnya tugas Ibu Esti ini memang luar biasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini banyak sekali hal yang harus diawasi ya terkait dengan produk obat dan makanan. Nah, termasuk air isi ulang tadi Bu, ini memang hal khusus, ketentuannya sedang diperkuat lagi di Jakarta oleh Kementerian Kesehatan. Akan ada nanti peraturan Menteri Kesehatan ya yang mengatur ini lebih dalam, karena saat ini ibaratnya air isi ulang ini memang diawasi dulu secara hygiene sanitasinya ya oleh Dinas Kesehatan, dan dilihat di situ apakah misalnya saringannya sudah diperbaharui dalam secara periodik, kemudian hasil akhir dari airnya itu diuji termasuk bahan bakunya. Nah, ini juga terkait dengan produk tadi yang saya jelaskan, produk kemasan MDML dan PIRT itu. Sebenarnya ada perbedaan. Kenapa tidak semua produk itu boleh PIRT? Misalnya tadi produk yang harus dikendalikan dengan penyimpanan dingin, itu tidak boleh PIRT. Karena begini, bukan masalahnya izinnya ada di pusat dan di daerah, bukan begitu. Karena di produk MD pengendaliannya itu secara menyeluruh. Cara produksi makanan yang baik itu menyeluruh, mulai dari sistem mutunya, pengendalian bahan bakunya, pengendalian lingkungannya, sampai pencatatan dokumentasinya. Sedangkan untuk produk PIRT itu cukup dua saja, yaitu hygiene sanitasi dan dokumentasi. Sehingga memang ada standar ganda ini. Kenapa ada standar ganda? Karena memang ada high risk atau risiko tinggi dan risiko rendah. Kemudian ada industri pangan, ada industri pangan rumah tangga, industri rumah tangga pangan (IRTP). Ini yang menyebabkan memang ada pembagian tadi, dan pembinaan pengawasannya pun tadi ada pembagian tugas. Namun secara menyeluruh kami tidak bisa lepas, karena penanganan keamanan pangan tadi itu adalah dari hulu ke hilir, dari anggur mentah, buah mentah ini, sampai kemudian makanan itu siap disantap di atas meja, atau istilah orang Jawanya from farm to table ya, dari budidaya sampai kepada pangan itu siap disajikan. Betul tidak? Apa kabar? Saya ulangi, apa kabar? Saya takut kok pada diam sekarang. Takut ada kenyangan ya. Ya, jadi memang seperti itu Bu ya. Air isi ulangnya memang unik Bu. Belum lagi es batu Bu. Itu juga sama, penanganan di
dinas kesehatan dan kami juga ikut di sana Bu, ada kajian mikrobiologi tentang, tapi kewenangan di peraturan pemerintah itu sebenarnya banyak sekali dilimpahkan di pemerintah kabupaten kota. Nah, dengan adanya undang-undang pengawasan obat dan makanan nanti akan memperkuat ini koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ini sampai ke tingkat kabupaten kota nanti. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Nah, untuk cara pendaftaran Bu, itu sebenarnya mudah Bu, tapi harus ada dulu dicari izin produksi. Itu memang ada SIUP ya, NPWP, ada IUI ya, itu di setiap kabupaten itu beda-beda. Kalau di Surabaya beda dengan Sidoarjo yang kami tahu. Mungkin nanti di sini beda ya. Itu bisa dicari di Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, nanti Ibu bisa mencari cara pendaftaran secara online. Jadi menurut saya dibaca aja ini ya. Nah, nanti peran kami adalah pemeriksaan sarana bangunan yang akan digunakan untuk memproduksi itu. Nah, sekali lagi kategori MD dan PRT itu agak berbeda, cukup jauh. Makanya nanti tergantung produk Ibu. Kalau cukup PRT, kemudian dipasarkan mungkin terbatas, tidak sampai ke luar negeri dan sebagainya, barangkali itu bisa diawali dulu PRT asal produk Ibu itu memang bisa dimasukkan ke kategori itu. Kalau di luar itu memang banyak UMKM yang sudah memiliki MD karena produknya apa? Yang memang risiko tinggi Bu, tidak bisa hanya diregistrasi secara PRT. Demikian Bu ya, nanti bisa japri ke kami ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut nanti.